Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masa depan Cristoforo Nkunku di AC Milan masih belum pasti dan dia masih bisa pergi pada musim dingin menurut sebuah laporan. Berlanis melaporkan bahwa Milan mempercepat pengejaran mereka terhadap Gianfilippo Mateta dalam beberapa jam terakhir. Striker Crystal Palace itu mampu mencetak 10 gol di Premier League dan kompetisi Eropa sepanjang musim ini. Agar kedatangan sang pemain dapat diwujudkan sebelum tenggat waktu 2 Februari, Palace sendiri akan mendatangkan striker baru untuk menggantikan posisinya. Nama Jørgen Strand Larsen yang merupakan mantan pemain Diavolo tampaknya akan menjadi pengganti Mateta di lini depan Palace. Selain itu, Milan juga harus memberikan ruang jika ingin membawa Mateta ke skuad. Kandidat terdepan yang tampaknya paling dekat menuju pintu keluar San Siro adalah Nkunku yang terus menjadi buruan dari Fenerbahce sejauh ini. Domenico Tedesco terus mendesak klub Turki itu untuk mendatangkan Nkunku ke Fenerbahce pada bulan Januari. Sang pelatih sangat percaya bahwa striker Prancis itu masih mampu berguna bagi timnya. Operasi ini tampaknya sulit dilakukan karena tenggat waktu sudah sangat dekat, tetapi semua pihak akan mencoba yang terbaik untuk tim mereka. Mike Maignan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama AC Milan dalam beberapa jam ke depan menurut sebuah laporan. Dalam beberapa pekan terakhir telah muncul berbagai informasi positif terkait kemajuan pembicaraan perpanjangan kontrak Maignan di San Siro. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada musim panas dan tampaknya efek dari Massimiliano Allegri dan Claudio Filippi yang mampu membuat pendirian sang kiper berubah. Gianluca Di Marzio dan Sky melaporkan bahwa Maignan akan tetap bertahan di Milan setelah tercapainya kesepakatan untuk memperpanjang kontrak. Kiper Prancis itu diperkirakan akan menandatangani di pembaruan kontrak dalam 48 jam ke depan. Jadi hari ini atau besok akan menjadi hari besar. Kiper 30 tahun itu akan diikat kontrak baru bersama Rossoneri hingga 2031 atau kontrak hingga 2030 ditambah opsi perpanjangan kontrak satu musim lagi. Oleh karena itu, tampaknya selain pengumuman pemain baru, Diavolo juga akan tampaknya segera mengumumkan perpanjangan kontrak dari kapten mereka. Massimiliano Allegri terlihat mendatangi Casa Milan untuk meminta beberapa rekrutan baru kepada manajemen menurut sebuah laporan. Tanius mengutip Sky yang melaporkan bahwa Allegri sekali lagi hadir di markas Milan pagi ini. Dia berniat ingin meminta beberapa rekrutan baru jelang berakhirnya bercata musim dingin. Maka spekulasi kedatangan Gianfilippo Mateta ke San Siro bukan tidak mungkin. Terlebih sang pemain bisa menjadi pilihan sempurna melengkapi skuad Allegri. Namun laporan tersebut juga menyatakan bahwa dalam beberapa jam terakhir Diavolo juga sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek tengah lainnya. Nama Alex Disasi dan Jose Maria Gimenez adalah dua kandidat utama dan tampaknya Allegri bisa mendapatkan salah satu dari kedua nama tersebut. Kedatangan pemain baru dapat memberikan kualitas yang lebih baik untuk kedalaman skuad serta pilihan bagi Allegri dalam meracik taktiknya. Semoga kedatangan pemain baru pada jendela transfer musim dingin kali ini dapat berdampak baik pada posisi tim yang fokus mengejar posisi 4 besar. Olivier Glasner mengkonfirmasi bahwa Gianfilippo Mateta tidak akan bermain untuk Crystal Palace akhir pekan ini. Glasner telah mengkonfirmasi bahwa dia akan meninggalkan Palace pada akhir musim nanti setelah Marc Guehi yang lebih dulu hijrah ke Manchester City beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Mateta juga menyuarakan tentang niatnya yang juga ingin meninggalkan tim London Selatan itu. Sebenarnya Rossoneri tidak memiliki dana segar untuk mendaratkan Mateta, tetapi laporan terbaru justru menyatakan bahwa Milan sekarang telah ikut dalam perlombaan striker Prancis itu. Milan masih berjuang untuk menyelesaikan kesepakatan dan tampaknya pembicaraan terus mengarah ke jalan yang baik. Lanus mengutip Sky Sport UK yang melaporkan Glasner telah mengonfirmasi bahwa striker itu tidak akan tersedia pada pertandingan akhir pekan ini melawan Nottingham Forest. Hal ini tidak lepas dari situasi transfer yang sedang berlangsung dan tampaknya semakin intens. AC Milan telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani El Hadj Malik Cisse yang akan bergabung dengan tim Massimo Odo. Barcelona dan RB Leipzig sangat serius memantau perkembangan dari Cisse yang sekarang telah menandatangani kontrak baru hingga 2030 bersama Diavolo. Kata asal Senegal itu akan menjadi salah satu pemain yang dinantikan. Selain itu, dia juga akan menimba ilmu terlebih dahulu di Milan Futuro. Milan telah mengkonfirmasi bahwa Cisse telah berada di Casa Milan untuk menandatangani kontrak bersama Rossoneri. Berikut pengumuman klub disampaikan melalui website resmi klub. AC Milan dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah mendaftarkan pesepak bola El Hadj Malik Cisse yang akan menjadi bagian dari Milan Future Project yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan pengembangan talenta muda. Kelahiran tahun 2008 itu datang dari B Sport Academy dan sekarang telah memilih untuk bergabung dengan warna Rossoneri. Tulisnya.
AC Milan mendapatkan kabar gembira dari Gianfilippo Mateta ingin hengkang menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Mateta hanya menunggu Rossoneri dan dia juga telah memberitahu keinginannya kepada klub Crystal Palace. Berikut laporan sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Gianfilippo Mateta telah memberitahu Dewan Crystal Palace tentang keputusannya untuk bergabung dengan AC Milan. Dia hanya menginginkan AC Milan, bahkan jika kesepakatan tercapai untuk transfer bulan Juni 2026. Dia sepakat dengan gaji bersih 3,5 juta euro per musim dengan Milan. Palace dan AC Milan sedang berdiskusi. Tulisnya. Matteo Moretto juga membagikan informasi senada melalui akun X miliknya dengan menuliskan Gianfilippo Mateta segera ke AC Milan, hanya butuh lampu hijau. Tulisnya. Redbird Capital telah resmi membayar hutang kepada Elliott Management setelah mendapatkan pinjaman dari Manulife Confess. Redbird telah melunasi hutang mereka kepada Elliott setelah mendapatkan pinjaman dari Confess. Hal ini membuat pemilik Rossoneri itu berhutang kepada Confess yang menawarkan bunga yang lebih baik. Milan pun ikut mengkonfirmasi melalui website resmi klub. Berikut pengumuman dari Diavolo. Redbird Capital Partner hari ini mengumumkan keberhasilan penyelesaian pelunasan hutang yang memperkuat struktur modal AC Milan dan fleksibilitas keuangan jangka panjang. Transaksi ini membiayai kembali pembiayaan vendor terkait akuisisi yang awalnya disediakan oleh entitas yang disarankan oleh Elliott Advisor UK Limited sehubung dengan akuisisi AC Milan dan Redbird dan menggantikannya dengan pembiayaan hutang institusional baru yang diatur oleh Confess Credit Partner. Pembiayaan kembali menyelaraskan struktur modal klub dengan tujuan strategis dan operasional jangka panjang Redbird untuk AC Milan sebagai pemilik kendali tunggal klub. Sebagai bagian dari transaksi, Elliott Managing Partner yaitu Gordon Singer dan Associate Portfolio Manager yaitu Dominic Michel akan mengundurkan diri dari Dewan AC Milan. Tidak ada perubahan lain yang dilakukan oleh Dewan atau tim manajemen, menjaga kesinambungan dalam tata kelola dan pengembangan operasional klub. Tulisnya. Redbird Capital telah melunasi hutang kepada Elliott Management dan Gary Cardinale optimis dengan ambisi besarnya. Cardinale sekarang telah memiliki posisi yang lebih kuat setelah mendapatkan pinjaman dari Manulife Confess untuk melunasi hutang kepada Elliott. Cardinale pun optimis dengan ambisi besarnya. Berikut komentar pemilik AC Milan itu. Selama 3 tahun terakhir, kami telah bekerja secara konsisten untuk memperkuat kinerja keuangan dan olahraga AC Milan, membalikan klub ke profitabilitas dan membangun fondasi yang kuat dan lebih berkelanjutan untuk masa depan klub. Kepemilikan kami atas AC Milan didorong oleh komitmen jangka panjang untuk klub, pemimpinannya di kota Milan dan warisannya sebagai salah satu klub sepak bola Eropa paling sukses di dunia. Dengan proyek San Siro yang sekarang sedang berlangsung, kami bahkan lebih yakin mendukung pertumbuhan dan kesuksesan klub yang berkelanjutan. Kami akan terus mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan nilai sambil mengangkat AC Milan dan kota Milan di panggung dunia. Ungkapnya. Nicolo Tresoldi kembali menegaskan bahwa dia ingin bergabung dengan AC Milan di masa depan. Tresoldi diwawancarai oleh Alessandro Schiavoni. Dia ditanya berbagai hal termasuk hubungannya dengan Rafael Leao serta masa depannya. Berikut beberapa komentar mantan pemain Hannover itu disampaikan melalui Milan News. Saya berbicara kepada Leao. Saya penggemar berat Rafa. Itu menyenangkan dan tak terduga menemukannya di sana. Saya harus bertanya kepadanya. Saya tidak bisa pulang tanpa melakukan hal itu. Saya bermain dengan Pippo di U21 sebagai penggemar Milan. Saya selalu menonton videonya dan bahkan di rumah orang tua saya selalu memberitahu saya tentang dia. Saya berhasil melihat beberapa hal darinya dan saya tumbuh dengan Pippo sebagai idola saya. Saya ingin mencuri beberapa kemampuan dari pemain kuat seperti dia. Segalanya mungkin dalam sepak bola. Dengan pembelian Füllkrug yang berasal dari Hannover, saya sangat senang dia pergi ke sana dan saya pikir saya bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik. Bahkan membantu Milan memenangkan Scudetto. Mari kita lihat, saya memiliki pengalaman hebat di sini. Saya sedang mempersiapkan diri. Saya berkembang sehingga suatu hari nanti saya bisa mencapai impian saya. Bermain di Milan adalah impian saya. Bagi saya yang terbaik adalah Milan. Saya pikir jersey pertama yang saya terima adalah Kakak. Saya tumbuh bersama Milan. Saya belum bisa mengatakan hal itu, tetapi suatu hari nanti saya akan bisa mengatakannya dengan mengenakan seragam AC Milan. Sekarang mari kita tunggu dan lihat. Ungkapnya.